Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pada pemirsa dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di alam nyata maupun alam gaib, baik di planet bumi maupun di planet luar bumi, baik di galaksi Bima Sakti maupun di galaksi luar Bima Sakti. Kepada saudara-saudara semua, jumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan menguak lebih lanjut tentang adanya pengungsi Rohingya yang saat ini sedang menjadi trending topik di media nasional Indonesia. Mungkin dalam kesempatan kali ini kami akan menguak atau kembali menjelaskan tentang konten kami sekitar 1 bulan yang lalu tentang seluk-beluk asal-usul karakter dan sifat-sifat para pengungsi Rohingya ini. Dan kami akan lebih menjelaskan lagi secara detail tentang asal-usul para pengungsi Rohingya ini. Pada waktu itu kami mengundang atau menarik salah satu yang berpengaruh di antara pengungsi Rohingya tersebut untuk bisa menjelaskan tentang asal-usul ras mereka yang sempat bikin heboh negeri ini. Mungkin juga menghebohkan negeri-negeri yang lain. Yang menjadi perhatian adalah tentang sifat dan karakter dari para pengungsi Rohingya ini. Pada waktu itu, ketika kami undang dengan cara dan teknik kami, yaitu kami mengundang salah satu tokoh dari pengungsi Rohingya ini dengan teknik kami, yaitu menarik roh sukma dari salah seorang pengungsi Rohingya tersebut, tentu dengan teknik serta SOP kami dalam rangka untuk mungkin bisa dikatakan menginterogasi bagaimana sifat dan karakter asli dari pengungsi Rohingya tersebut, sehingga dengan SOP kami, standar operasi kami, memang harus bicara apa adanya, jujur, tidak bisa menipu. Yang ternyata sangat mengejutkan sekali,
sifat dan karakter dari orang-orang Rohingya ini. Mulai dari sisi kehidupannya setiap hari, kemudian porsi makan, serta dalam kebersihan hidup ternyata sangat di bawah standar manusia normal. Dari segi porsi makan, mungkin Anda bisa saksikan sendiri di media-media yang lain tentang sifat-sifat karakter, porsi makan, dan sebagainya. Bahkan terkenal dengan sifatnya yang serakah, minta dihormati, kemudian dan karakter-karakter jelek yang lain. Yang mana pada saat itu kami menginterogasi pengungsi Rohingya tersebut, memang begitu mengejutkan karena bicara apa adanya sesuai dengan karakter yang dibawa oleh sifat-sifat mereka. Kemudian pada saat itu kami coba untuk mengetes dia yang mengaku katanya Muslim. Ternyata begitu saya suruh baca syahadat, ternyata gak hafal. Jadi ini sangat ironis sekali. Kalau kita lihat dohirnya secara nyata orang Rohingya ini, mungkin kita bisa tahu secara dohir kelihatan memang menampakkan diri sebagai seorang Muslim. Tapi ternyata begitu kita tes baca syahadat gak hafal, saya interogasi katanya puasa juga gak pernah, katanya gak tahan, sholat katanya cuma kadang-kadang, sehingga menimbulkan rasa kecurigaan kami tentang sifat asli Rohingya ini. Suku dari mana, aslinya dari mana, karakternya bagaimana, ternyata sangat di luar dugaan, tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Kemudian pada saat itu sempat saya bertanya pada pengungsi tersebut, kenapa di Rohingya sana kok diusir? Katanya ada kesalahan kecil, tapi saya dibantai gitu. Ternyata dari sifat asli karakternya, orangnya ya begitu. Ya maklum saja pemerintahan sana tidak mau menerima. Karakter orang asli sana itu orang yang bekerja keras, orang yang kreatif, dan sebagainya. Dan ketika saya interogasi pengungsi Rohingya tersebut, memang orangnya malas-malasan, uga-uga, tidak mau bekerja, adanya cuma minta cadungan. Ternyata setelah saya cross-check, mungkin juga saya mencari info-info dari channel-channel yang lain, terutama dari padepokan-padepokan yang lain, yang juga sama mengintegrasi dengan teknik dan cara seperti kami, yang dilakukan oleh teman-teman kami. Ternyata betul orang Rohingya itu memang bukan asli orang Rohingya.
Bahkan asal mulanya dari belahan bumi India. Pada saat diinterogasi oleh saudara-saudara kami yang lain. Kemudian selanjutnya kami kembali mencari informasi tentang kondisi sifat-sifat karakter dan ciri-ciri orang Rohingya ini, tapi kami mengundang narasumber dari penduduk galaksi lain. Pada saat itu kami memanggil alien dari galaksi Nebula, yang pada saat itu kami membuat konten yang kami berjudul mengejutkan. Ternyata pengungsi Rohingya, kode DNA-nya, haplogrupnya ternyata kode DNA G1. Sedangkan kita tahu kode DNA G, kalau kita lihat sejarah, ini adalah memang bangsa-bangsa perusak, bangsa-bangsa yang tidak punya lahan, tidak punya tempat. Jadi karakternya itu sifatnya orangnya ingin dompleng ke negara-negara lain. Setelah itu menguasai daerah setempat, minta untuk dan merasa bahwa ras dia itu ras yang paling lebih unggul di antara ras-ras yang lain. Jika kita lihat sejarah orang-orang yang berkode DNA G1 ini, mungkin kita tahu sejarah Perang Dunia Kedua atau ke-1, peristiwa Holocaust di Jerman, di mana orang-orang Bani Khazar yang biasa disebut dengan Yahudi pendompleng, bukan Yahudi Bani Israel yang asli, tapi Yahudi pendompleng yang tidak punya tempat karena jiwa dan karakternya yang serakah, rakus, dan ingin menguasai, sehingga suku-suku asli yang ada di situ merasa terusik, sehingga terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Hitler yang kita kenal dengan peristiwa Holocaust di saat Perang Dunia I dan Kedua. Jadi kita bisa lihat sendiri memang orang-orang yang bersifat-sifat seperti ini, terutama yang berkode DNA G1 itu. Sifatnya bangsa-bangsa perampok, perusak, ingin menguasai, merasa lebih terhormat, minta untuk dihormati. Sifat-sifatnya seperti itu. Jadi memang kita perlu hati-hati. Betul-betul kita harus bisa mengambil sikap yang tepat. Mungkin juga ada channel dari saudara-saudara kami yang lain. Ketika menginterogasi orang-orang Rohingya ini, bahwa memang kita tahulah keaslian sifat mereka. Saya juga sempat terkejut pula ketika kami minta informasi dari makhluk alien tersebut.
yang mana pada saat itu kami memanggil, sebetulnya kami tidak sengaja memanggil saudara kami yang ada di galaksi nebula tersebut. Pada awal mulanya kami ingin membuktikan adanya ayat misteri yang ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Saya merasa ini ada ayat yang mengandung misteri. Ternyata begitu saya cross check, kita mediumisasi, kita tarik, ternyata yang masuk adalah penduduk galaksi lain. Yang mana dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 tersebut memberikan sinyal adanya makhluk yang ada di langit. Ternyata begitu saya medium, ternyata masuk adalah yaitu tadi bangsa alien yang hidup di galaksi nebula menurut penuturan dari saudara kami tersebut. Dan ketika kami mencari tahu tentang siapa sebenarnya saudara kami yang ada di planet galaksi nebula tersebut, ternyata dia dulunya adalah ras Atlantis dari bangsa manusia. Dan menurut keterangan dari saudara kami tersebut bahwa beliau dulu adalah bangsa Atlantis yang keberadaannya juga berada di Nusantara ini. Yang ketika pada waktu itu bangsa-bangsa Atlantis adalah peradaban yang sangat maju, teknologi yang sangat maju, kecerdasan yang di luar batas standar kita, mungkin bisa dikatakan beribu-ribu kali lipat. Namun karena kecerdasannya, kecanggihan teknologinya, sehingga pada waktu itu di era zaman Nabi Nuh didakwai selama 1000 tahun, ternyata banyak yang mengingkari. Meskipun ada 1-2 yang ikut beliau, tapi sebagian besar mengingkari karena mereka sudah terlena dengan kecerdasan mereka, kecanggihan teknologi mereka, sehingga bangsa ini merasa sudah di atas segala-galanya. Didakwai oleh beliau Nabi Nuh alaihissalam selama ratusan tahun, bahkan mungkin sampai 1000 tahun kurang lebihnya, tidak ada yang mau mengikuti ajaran beliau. Meskipun ada beberapa orang yang mengikuti ajaran beliau, sehingga dia ini, bangsa Atlantis yang selama ini, ikut masuk dalam kapal Nabi Nuh. Mungkin sudah kami jelaskan konten yang kemarin tentang adanya alam Saranjana dan di benua Antartika. Ya, orang-orang inilah mungkin dulu yang ikut perahu Nabi Nuh, yang mana pada kesempatan yang beberapa bulan yang lalu kami juga mengundang ras Atlantis ini yang ada di benua Antartika, beliau Tuan Mahina. Setelah kami adakan dialog, bincang-bincang tentang sejarah leluhurnya dulu, beliau sendiri mengatakan
Tuhan Mahena ini, bahwa memang leluhurnya dulu adalah kaumnya Nabi Nuh yang ikut di dalam perahu Nabi Nuh, yang pada saat itu keturunan Atlantis ini turun di benua Antartika dan menghuni kehidupan di sana, membangun komunitas di sana sampai sekarang. Yang pada saat itu kami bertanya pula tentang jumlah komunitas berapa penduduk di sana, ternyata sekitar 500.000 orang. Memang cuma 500.000 mungkin untuk membatasi, untuk menjaga benua Antartika di sana. Yang mana di sana membangun komunitas, membangun peradaban di sana, serta membangun teknologi. Yang mana dalam kesempatan itu kami menanyakan kepada Tuhan Mahena tersebut, komunitas sana punya perisai pelindung seperti kubah pelindung dari gangguan dari bangsa-bangsa di luar komunitas dia. Bahkan dia bisa menciptakan teknologi yang dipadukan dengan goib sehingga bisa membentengi dari gangguan-gangguan bangsa api, jin, setan, siluman, iblis, dan lain-lain. Serta untuk melindungi diri dari campur tangan orang-orang di luar komunitas mereka. Dan pada saat itu kami juga menanyakan tentang adanya info di sana ada pangkalan alien, ternyata itu di luar perisai pelindung tersebut. Jadi ketika ada makhluk-makhluk luar angkasa yang karakternya buruk, maksud saya alien jahat yang mau eksplor ke sana, tidak bisa menembus perisai tersebut. Jadi hanya di luar perisai benteng tersebut. Bahkan kami juga sempat menanyakan bahwa ada sahabat dari channel lain, ada yang astral projection ke sana, masuk ke piramid yang ada di sana di benua Antartika. Di sana dijaga Anubis, manusia badan manusia tapi kepalanya anjing, tempat menjaga di sana, dan itu adalah makhluk fisik, dan itu adalah makhluk kloningan bangsa-bangsa luar angkasa, Anubis. Kemudian mungkin dari ras Atlantis ini juga ada yang ikut perahu Nabi Nuh ini, ada yang mungkin mendiami di kota Kalimantan dan hidup membangun peradaban di sana. Dan kemarin kami juga mengundang penduduk sana, penduduk Saranjana sana, untuk kami ajak silaturahmi untuk berdialog, menguak sedikit tentang kota Saranjana. Dan beliau ini yang kami undang kemarin itu adalah Putri Dahlia Permadani. Dia mengaku sendiri bahwa leluhur dia dulunya adalah orang-orang Atlantis, umatnya Nabi Nuh. Tapi orang-orang Atlantis ini sebagian besar sudah ditenggelamkan dalam peristiwa banjir bandang zaman Nabi Nuh. Bahkan menurut sejarah, menurut hadis-hadis dan lain-lain, ada dari salah satu dari anak Nabi Nuh ini yang bernama Kan'an atau Syafat. Ada yang tidak mau masuk perahu, sehingga ya
meskipun naik di puncak gunung ternyata juga tenggelam. Yang pada saat itu bangsa Atlantis jaya-jayanya bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Jadi dari segi transportasi, dari segi peradabannya sangat modern. Bahkan mengatakan bahwa teknologi HP itu adalah teknologi yang jadul. Berarti bisa kita bayangkan teknologinya pada saat itu. Bahkan bisa membuat robot AI, IA, kecerdasan manusia buatan. Dia bisa men-scanner otak manusia, kemudian dibentuk serupa dengan manusia, seperti robot tapi mirip manusia. Sampai seperti itu kecanggihannya. Sehingga ketika didakwai Nabi Nuh merasa diri sudah paling pintar, paling hebat, dan paling canggih, sehingga mungkin membuat bangsa Atlantis ini tertutup, sehingga terjadi peristiwa banjir bandang zaman Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali masih diberi kesempatan untuk bertobat meskipun sudah dimusnahkan. Akhirnya doa Nabi Nuh dikabulkan. Bangsa Atlantis masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, namun di dimensi roh. Ada yang hidup di bumi, ada juga yang pergi ke kayangan, tapi dalam bentuk dimensi roh, dan disuruh untuk menanti akhir zaman, bahwa nanti akhir zaman ada yang bertugas untuk menyempurnakan roh-roh tersebut. Dan kemudian roh yang ada di kayangan ini, roh bangsa Atlantis yang ada di kayangan ini, di sana justru malah membuat teknologi, sehingga bangsa-bangsa kayangan tidak setuju dengan adanya teknologi di sana, untuk dikhawatirkan akan mengotori alam kayangan. Sehingga pada saat itu ras-ras Atlantis yang sudah berbentuk dalam bentuk dimensi roh ini diusir dari alam kayangan dan dipindahkan ke galaksi nebula. Dan di dimensi galaksi nebula inilah bangsa-bangsa Atlantis ini yang dulunya manusia masuk ke dimensi roh. Setelah masuk dimensi roh, naik ke alam kayangan, di sana diusir oleh penguasa kayangan. Kemudian diusir pindah ke galaksi nebula. Ini menurut keterangan dari saudara kami yang kami panggil. Namun di galaksi nebula ini roh-roh bangsa Atlantis tersebut menjasad lagi, tapi jasadnya sudah berbeda. Yang tadinya jasadnya gagah, tinggi, ganteng, yang putri cantik-cantik, tapi begitu menjasad lagi di galaksi nebula, bentuknya sudah berubah. Mungkin kita bisa menggambarkan bentuk-bentuk alien yang ada di media. Kepalanya besar, matanya lebar, mulutnya kecil, badannya kecil, ya seperti itulah.
yang kami panggil kemarin. Pada saat itu sahabat kami ini belum mempunyai nama. Kemudian saya kasih nama bernama Ali. Dan saya wawancarai, ternyata orangnya memang betul-betul cerdas di atas rata-rata. Begitu saya kasih ilmunya tentang DNA, tentang ilmu filologi, tentang ilmu nasab, dia langsung seperti scanner, langsung terinstall di otak. Kemudian saya suruh mendeteksi suku Rohingya ini. Dia langsung mendeteksi, ilmu DNA sudah masuk, tok, ternyata kode DNA G1. Itu menurut penuturan dari saudara kami tersebut, yang kami beri nama Mas Ali. Dan ternyata yang paling mengejutkan dan mengerikan lagi, orang-orang Rohingya ini ternyata sudah mungkin sudah sebuah konspirasi, disuntik virus yang katanya vaksin apa, namanya virus apa, pokoknya lebih ganas dari corona. Dia adalah coro Jawanya pokal gawe ini kubu-kubu sana lah. Kita tahu kubu-kubu sana, Illuminati, Freemason dan lain-lain. Ternyata Mas Ali ini, itu saya kasih tahu orang-orang Illuminati, dia langsung paham. Ini adalah program mereka, kubu mereka, kubu pasukan Dajjal dan antek-anteknya, yang kita tahu pusatnya ada di Amerika, Israel, yang bekerja sama dengan rabi-rabi Kabalah, yang memang sejak dulu membuat onar, selalu ingin menguasai dunia, memegang hegemoni. Orang-orang ini, orang-orang yang tergabung di Illuminati, Freemasonry, elit global, globalis atau apalah istilah dari Mas Bosman, menyebutnya konspirator, globalis. Itu orang-orangnya itu juga. Dedengkotnya, ilmuwan-ilmuwan hitam yang mencoba menguasai dunia dengan segala cara. Itu orang-orang seperti itu. Atau kita kenal dengan Zionisme itu. Zionisme itu kode DNA-nya G1. Itu bukan keturunan Bani Israel asli. Itu adalah Yahudi pendompleng yang dulu menurut sejarahnya, ketika era Raja Nabi Sulaiman, orang-orang inilah begitu takut mau diperangi, dia pura-pura untuk meluk agama Yahudi. Ya orang-orang inilah yang mungkin kalau sudah dinas di dalam kitab suci, bangsa-bangsa kera, bangsa-bangsa babi, ya orang-orang ini, orang Zionisme, bukan keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Yahudi Bani Israel yang asli,
mereka tetap memegang teguh ajaran Musa, ajaran nabi-nabi Bani Israel. Meskipun banyak yang dirubah, banyak yang dulu kan ya vokal gawe ini Yahudi pendompleng itu tadi. Kalau Yahudi Bani Israel sini banyak yang masuk Islam setelah tahu kebenaran yang sebenarnya. Banyak yang masuk Islam ternyata sama. Sebab akar permasalahan dari agama-agama sana sebetulnya dulu itu sama, tauhid. Atau biasa disebut Yahudi ortodok, Yahudi Bani Israel asli. Itu masih tauhidnya masih terpegang kuat sebetulnya. Tapi berhubung ya hidayah itu milik Allah. Untuk orang-orang Yahudi ortodok yang kolot-kolot ini ya masih tetap berpegang kepada ajaran Taurat yang dulu. Padahal sebetulnya kan Islam itu penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Kan begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Menyempurnakan, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, melengkapi, sehingga bisa dikatakan agama rahmatan lil alamin. Kembali ke bangsa Atlantis tadi. Ini sekedar untuk menambah wawasan kita bahwa bangsa Atlantis ini sebetulnya dulu adalah juga nenek moyangnya juga bangsa Lemuria. Lemuria itu bangsa sebelum Atlantis, tapi juga sudah pernah hidup sejaman. Sebetulnya bangsa Lemuria ini, kalau istilah bahasa Lemuria, mengkloning keturunan ras Atlantis ini. Dan menurut artikel yang pernah saya baca bahwa bangsa Lemuria ini adalah bangsa yang lebih tua dari bangsa Atlantis. Akselerasi selnya 40%. Kemudian bahasanya mengkloning lah apa ya namanya. Waktu itu kan teknologi kan ya canggih, bisa mendesain keturunan. Dibuat akselerasi sel 10%, ternyata dia turun bangsa Atlantis itu. Kecerdasan tinggi tapi spiritualnya kurang. Sehingga didakwai sulit. Harusnya kan kecerdasan itu diimbangi dengan spiritual sehingga seimbang antara keduanya. Bisa membentuk pribadi yang seimbang. Dan ketika bangsa Atlantis ini sudah menguasai teknologi, justru akan menguasai bangsa-bangsa yang lain, bahkan terjadi konflik antara bangsa Atlantis ini dengan bangsa Lemuria. Tapi sifat dari asli bangsa Lemuria kan tidak mau untuk mengadakan konflik, lebih baik mengalah. Dan sebagian bangsa Lemuria ini pindah planet eksodus ke planet luar angkasa. Meskipun pada saat itu juga sempat terjadi konflik, tapi ya sudah sebagian besar dan menyelamatkan diri demi menghindari korban yang lebih banyak. Akhirnya bangsa Lemuria ini pindah planet
Mungkin itu sejarah yang mungkin jarang diungkap. Itu menurut artikel yang pernah saya baca. Untuk itu bangsa Atlantis ini sudah terlena dengan teknologinya, maka ya namanya iblis kan bisa mempengaruhi untuk memprovokasi dan sebagainya. Bahkan menurut artikel yang pernah saya baca, salah satu dari Raja Atlantis ini ada yang masih hidup. Dia punya teknologi Minaru, punya teknologi meregenerasi sel, sehingga saat ini masih hidup. Tapi tidak perlu saya ungkapkan orang tersebut lah, dan itu ya sebagai makhluk penyeimbang yang juga hidup di dunia sana, dunia kubu sana, kubu kiri. Mungkin ya sosok inilah yang memegang hegemoni, pemegang kendali, aktor konspirator, aktor konspirasi gitu, yang mengendalikan para globalis saat ini yang begitu rakusnya ingin menguasai dunia, menghancurkan bangsa-bangsa lain demi kepentingannya sendiri. Tapi saat ini kita sudah mulai sadar, mulai bangkit untuk menjadi bangsa yang saatnya untuk mengendalikan dunia. Meskipun prosesnya mungkin akan terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan, tapi karena itu mungkin sudah proses alam, proses pembersihan, penyeimbangan semesta yang saat ini sudah di bawah kendali oleh kubu-kubu kiri, kubu-kubu mereka. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk ikut berjuang, untuk menyeimbangkan, ikut berjuang untuk bersama-sama untuk membuat keseimbangan baru yang lebih baik. Yang mana saat ini kita tahu terjadi konflik di mana-mana, terjadi huru-hara di mana-mana, perseteruan di mana-mana. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran kita. Kita harus bersiap, dimulai dari diri kita. Membersihkan diri kita, mengendalikan ego kita, membuang sifat merasa ini dan itu, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu konten kali ini yang sebetulnya kami ingin membahas tentang Rohingya, tapi berhubung ada sangkut pautnya dengan kehidupan bangsa Atlantis, ada sangkut pautnya dengan kehidupan bangsa alien, ya seperti inilah. Kita akan lanjut lagi konten-konten selanjutnya. Ingat pesan kami tidak memaksa Anda untuk percaya, tidak, semua tergantung pada pilihan masing-masing. Silahkan
Jika memang Anda belum bisa menerima secara logika Anda, ya anggap saja ini adalah hiburan, konten entertainment. Tapi demi untuk membuka wawasan kita, untuk membuka wawasan yang lebih luas, kita memang perlu. Sebab saat inilah mungkin sudah dimulai dimensi-dimensi mulai terbuka, portal-portal mulai terbuka, seiring dengan proses kejadian alam. Atau mungkin kalau bahasanya proses terjadinya nubuat Nabi. Untuk itu marilah kita waspada diri, menjaga diri, mengendalikan ego, membuang sifat merasa-merasa, paling benar, paling pintar, dan sebagainya. Sebab sifat-sifat seperti itu justru akan menyedot bangsa-bangsa iblis. Dan perlu juga saya ingatkan, carilah pembimbing-pembimbing yang bersanad, ulama-ulama yang bersanad, yang tetap menjaga kesohihan sanad. Itu penting untuk menjaga kita dari susupan bangsa iblis-iblis. Sebab saat ini, jika kita tidak memulai dari diri kita sendiri, membersihkan diri sendiri dari sifat-sifat iblis, kita akan tertipu. Mana benar, mana salah. Perbedaannya sangat tipis. Terkadang secara zuhiriyah baik, ternyata secara hakikatnya ternyata iblis banyak juga. Jadi kita memang harus berhati-hati. Mulailah dari diri sendiri. Membersihkan diri, membersihkan iri dengki, sifat merasa, kesombongan, dan paling penting hindarilah terlalu mudah menyesatkan orang lain. Itu yang sangat berbahaya. Mungkin ini dulu, pemirsa. Kita akan lanjut konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe demi untuk memberi semangat kami untuk berkonten, memberikan edukasi, wawasan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat lainnya. Dan simak juga konten-konten kami yang lain tentang nasihat, tentang pengobatan alternatif, mediumisasi, dan sebagainya. Mungkin seperti itulah teknik berjuang kami, teknik berdakwah kami. Mungkin ini cara kami. Semua terserah kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Percaya monggo, nggak percaya monggo. Sebab saya hanya sekedar untuk memberikan informasi hal-hal yang mungkin jarang untuk diungkap oleh khalayak umum. Jika Anda ingin nyimak monggo. Jika Anda tidak berkenan ataupun tidak bisa menerima secara logika Anda boleh pindah channel. Itu hak Anda. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru yang sudah menekan tombol subscribe, komen, share. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semoga
rezeki Anda berlimpah ruah, sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang lapang, diberi kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Demikian pemirsa, konten kali ini. Nantikan konten kami selanjutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.